Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemilihan umum atau yang biasa kita kenal itu dengan pemilu. Pemilu itu merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakilnya secara langsung. Nah, melalui video kali ini, mari kita pahami lebih dalam tentang makna apa itu partisipasi masyarakat dalam pemilu. Nah, semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan dorongan kesadaran kita semua sebagai warga yang baik. Kita ke pendahuluan dulu, ini tuh membahas tentang pemilu atau pemilihan umum. Nah, di Indonesia itu pemilu sebagai mekanisme fundamental. Pemilu itu dijelaskan sebagai cara penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, fungsi pemilu juga ini tuh sebagai sarana rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya secara langsung, bebas, dan rahasia. Pemilu itu dalam sistem demokrasi disebutkan bahwa pemilu itu memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang sah, transparan, dan akuntabel. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Pemilu adalah fondasi penting demokrasi. Pengertian pemilu atau disebut dengan pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu adalah satu proses demokrasi yang dilakukan secara berkala, di mana warga negara yang telah memenuhi syarat tertentu itu diberi hak untuk memberikan suara guna memilih para pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga legislatif. Itu seperti DPR, DPRD maupun lembaga eksekutif itu seperti presiden, gubernur, dan bupati atau wali kota. Nah, pemilihan umum itu merupakan salah satu ciri utama dari sistem pemerintahan demokrasi. Melalui pemilu itu rakyat secara langsung dapat mengekspresikan kehendak politik dan ikut menentukan arah pemerintah secara kebijakan publik yang akan diambil selama masa jabatan pemimpin tersebut. Dengan kata lain, pemilu adalah sarana partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan masa depan bangsa dan negara. Lebih dari sekedar memilih, pemilu juga itu mencerminkan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara untuk terlibat dalam kehidupan bernegara. Melalui pemilu tercipta mekanisme kontrol rakyat terhadap pemerintah, sebab para pemimpin yang terpilih bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka ambil di hadapan rakyat yang memilihnya. Di Indonesia juga itu pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau disebut dengan luber dan jurdil. Februari, mari kita berjanji untuk berpartisipasi pemilu sebentar lagi. Ayo kita gunakan hak pilih. Siapa cinta negeri pasti kita memilih. Siapa cinta negeri pasti kita jadikan pemilu pesta demokrasi yang jujur dan adil. Siapa cinta negeri pasti kita memilih. Siapa cinta negeri pasti kita sukseskan pemilu 2024. Suara Anda menentukan masa depan bangsa. Sejarah pemilihan umum di Indonesia. Awal periode pemilu setelah kemerdekaan sampai dengan sebelum 1955. Setelah Indonesia merdeka itu pada 17 Agustus 1945, sistem pemerintah Indonesia itu mulai dibentuk secara bertahap.
pada masa awal kemerdekaan, Indonesia belum langsung melaksanakan pemilu karena kondisi politik dan keamanan itu belum stabil, atau termasuk masa reformasi fisik melawan Belanda itu pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Nah, pemerintahan itu dijalankan secara sementara oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk. Ciri-ciri periode itu belum ada pemilu resmi. Pemerintahan diisi melalui penunjuk. Fokus utama adalah mempertahankan kemerdekaan dan membentuk sistem pemerintahan dasar. Pemilu tahun 1955, pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Tujuannya ini tuh untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut dengan DPR, dan memilih anggota konstituen yang bertugas menyusun undang-undang baru menggantikan undang-undang di tahun 1945 sementara. Nah, ciri-ciri pemilu ini tuh diikuti oleh banyak partai politik, lebih dari 30 partai dan organisasi. Pelaksanaan dilakukan dalam 2 tahap, itu di tanggal 29 September sampai dengan 15 Desember. Pemilu ini dianggap jujur dan demokratis. Hasilnya 4 partai besar mendominasi: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Namun, konstituante gagal menggantikan atau menghasilkan undang-undang baru hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli di tahun 1959 yang memberlakukan undang-undang di tahun 1945. Nah, era Orde Baru di tahun 1971 sampai dengan 1997. Setelah Soekarno lengser, Soeharto naik menjadi presiden dan memulai pemerintahan yang disebut dengan Orde Baru. Pemilu dalam era ini tuh pemilu pertama Orde Baru yang dilakukan pada tahun 1971. Diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Peserta pemilu ini dibatasi hanya 3 kekuatan politik, yaitu Golkar, PPP, dan PDI, di mana Golkar ini didukung pemerintahan dan selalu menang besar. Kalau PPP itu gabungan partai Islam, nah PDI itu gabungan partai nasionalis. Ciri-cirinya itu pemilu lebih bersifat formalitas. Nah, tidak ada kebebasan politik nyata. Dominasi Golkar sangat kuat lah. Nah, oposisi ditekan dan praktik KKN di mana korupsi, kolusi, nepotisme itu merajalela. Di mana ini adalah era reformasi. Oke, kita juga akan membahas era reformasi ini dan pemilu pasca Soeharto di tahun 1999 sampai dengan sekarang. Nah, setelah krisis ekonomi dan tekanan dari masyarakat, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Mei di tahun 1998. Era reformasi ini dimulai dalam sistem politik Indonesia berubah secara besar-besaran. Pemilu 1999 ini adalah pemilu pertama di era reformasi, diikuti di pemilu di tahun 1999 ini adalah pemilu pertama di era reformasi, diikuti oleh 48 partai politik, menandai kembalinya kebebasan politik dan demokrasi multipartai. Nah, pemilu presiden langsung itu di tahun 2004. Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung oleh rakyat. Ciri-ciri era ini itu demokrasi terbuka dan partisipatif. Nah, lahirnya lembaga baru seperti KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, pemilu ini dilakukan secara berkala, legislatif dan presiden. Sistem pemilu ini itu semakin transparan meskipun masih menghadapi tantangan seperti politik, uang, dan kampanye negatif. Nah, sejarah pemilu di Indonesia ini itu mencerminkan perjalanan demokrasi bangsa ini. Sejarah pemilu di Indonesia itu mencerminkan perjalanan demokrasi bangsa ini dari tidak adanya pemilu dari awal kemerdekaan menuju pemilu pertama yang demokratis di tahun 1955, lalu ke masa Orde Baru itu yang terkendali dan otoriter, hingga ke masa reformasi yang membuka ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat. Nah,
Pemilu kini menjadi pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia, memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya secara langsung dan suasana yang semakin terbuka dan transparan. Tujuan penyelenggaraan umum yang merujuk pada tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Nah, tujuan-tujuan ini tuh mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan fungsi penting dari pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu mewujudkan kedaulatan rakyat. Nah, pemilu adalah sarana agar rakyat bisa menggunakan haknya dalam menentukan arah pemerintahan sehingga kekuasaan itu berasal dari rakyat. Nah, yang kedua itu mendorong partisipasi politik, di mana pemilu ini mendorong masyarakat untuk aktif dalam politik, seperti ikut memilih, menjadi anggota partai, atau ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, yang ketiga juga itu mewujudkan sistem demokrasi. Pemilu adalah ciri utama dari negara demokrasi. Melalui pemilu, prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan memilih dan kesetaraan warga negara diterapkan. Yang keempat itu menjaga stabilitas politik, di mana dengan adanya pemilu yang teratur dan adil itu peralihan kekuasaan bisa berjalan damai dan menghindari konflik politik. Nah, kelima juga itu memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu adalah sarana untuk memilih siapa yang akan memimpin negara ini, baik dari eksekutif seperti presiden, gubernur, dan bupati maupun legislatif itu DPR dan DPRD. Nah, menjaga akuntabilitas produk. Para pemimpin yang dipilih rakyat akan merasa bertanggung jawab untuk menghasilkan kebijakan atau program kerja yang transparan dan berpihak kepada masyarakat. Nah, yang ketujuh juga mendorong persaingan sehat, di mana pemilu membuka ruang kompetisi antara kandidat atau partai secara adil, di mana dengan ini yang menang adalah yang memiliki dukungan oleh rakyat yang terbanyak. Yang kedelapan juga itu meningkatkan kualitas kebijakan publik. Dengan adanya persaingan dan partisipasi rakyat, kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Di kesimpulan ini tuh, penyelenggaraan pemilu bukan hanya sekedar memilih pemimpin, tetapi juga kita sebagai masyarakat atau juga menjadi landasan utama bagi terciptanya pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berpihak kepada rakyatnya. Tujuan penyelenggaraan pemilu, pemilihan umum di Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu adalah sarana untuk menjalankan prinsip bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, melalui pemilu ini rakyat menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Nah, yang kedua juga itu adalah memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu itu memberikan kesempatan pada rakyat untuk memilih presiden, anggota DPR atau DPD, DPRD, dan kepala daerah secara langsung, sehingga hasil pemerintahan ini mencerminkan pilihan rakyat. Nah, yang ketiga juga itu mendorong partisipasi politik. Pemilu mendorong warga negara untuk terlibat dalam proses politik, bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga sebagai peserta atau pengamat yang aktif dalam demokrasi. Menjaga akuntabilitas pemerintahan. Yang keempat, dengan pemilu yang rutin, pemerintah akan selalu bertanggung jawab kepada rakyat. Jika gagal menjalankan amanah, mereka bisa tidak terpilih lagi dalam periode selanjutnya. Nah, yang kelima itu mewujudkan sistem demokrasi, di mana pemilu adalah fondasi utama dalam sistem demokrasi. Melalui proses ini, pemerintahan yang terbuka didasarkan pada pilihan rakyat secara terbuka, bebas, dan adil. Jadi singkatnya itu, pemilu itu bertujuan memastikan rakyat punya kendali atas pemerintahan, memilih pemimpin secara adil, dan menjaga agar kekuasaan ini dijalankan dengan tanggung jawab dan dalam sistem demokrasi yang adil. Nah, adapun macam-macam sistem pemilihan umum, yang pertama itu sistem pemilihan langsung, seperti rakyat memilih pemimpin atau wakilnya itu secara langsung tanpa perantara.
Nah, contohnya itu pemilihan presiden di Indonesia. Nah, yang kedua itu sistem pemilihan tidak langsung. Seperti rakyat memilih wakil dulu, lalu wakil itulah yang memilih pemimpin. Contohnya itu pemilu presiden di Amerika Serikat lewat electoral college. Nah, yang ketiga itu sistem pluralitas, ya, dimana siapa yang dapat suara paling banyak dia yang menang meskipun tidak sampai dengan 50%. Nah, yang keempat itu sistem mayoritas, yang menang harus dapat lebih dari 50% suara. Kalau belum cukup, diadakan pemilihan putaran kedua. Yang kelima itu sistem proporsional, di mana jumlah kursi yang didapat partai sesuai dengan jumlah suara yang mereka peroleh. Nah, yang keenam itu sistem campuran, gabungan dari sistem mayoritas, pluralitas, dan proporsional. Sebagai kursi pakai suara terbanyak, sebagian lagi proporsional. Nah, yang ketujuh itu sistem single transferable vote, di mana pemilih memberikan peringkat pada calon. Kalau pemilihan pertama kalah, suaranya pasti pindah ke pilihan kedua. Nah, yang terakhir itu sistem two-round system. Kalau tidak ada yang menang di putaran pertama, dua calon teratas masuk ke putaran kedua. Nah, sistem pemilu di tiap negara ini bisa berbeda, tergantung aturan dan tujuannya itu masing-masing. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem pemilu di Indonesia. Nah, kelebihannya itu mendorong partisipasi politik, seperti pemilu memberi kesempatan bagi rakyat untuk aktif memilih pemimpin dan wakilnya, sehingga ikut menentukan arah pemerintahan. Mewujudkan sistem demokrasi, di mana pemilu adalah salah satu pilar demokrasi. Melalui pemilu, kekuasaan dijalankan berdasarkan kehendak rakyatnya. Nah, menjaga stabilitas politik ini juga itu dengan adanya pemilu itu secara berkala dan damai, maka pergantian kekuasaan juga bisa dilakukan secara tertib dan sah dalam mencegah konflik politik yang ada. Nah, adapun kecurangannya itu politik uang. Nah, masih banyak praktik suap atau pemberian uang agar calon dipilih. Ini merusak keadilan dan demokrasi. Kualitas calon, seperti tidak semua calon maju punya kompetisi dan integritas. Kadang dia tuh maju karena mereka tuh populer, jadi tidak punya kemampuan memimpin. Nah, fragmentasi partai ini juga itu terlalu banyak partai politik, jadi bisa membuat parlemen tidak aktif karena banyak kepentingan yang sulit disatukan. Adanya kampanye negatif. Dalam masa kampanye itu sering terjadi menjatuhkan antara calon lewat fitnah, hoaks, dan serangan pribadi. Nah, tingkat partisipasi rendah. Tidak semua masyarakat mau dan peduli untuk ikut memilih karena merasa tidak percaya pada sistem atau calon. Nah, terakhir itu masalah logistik. Indonesia adalah negara kepulauan, jadi distribusi surat suara dan penyelenggaraan pemilu di daerah terpencil. Integrasi penyelenggaraan pemilu. Integrasi adalah kunci utama agar pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis. Nah, penyelenggaraan pemilu yang berintegrasi akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Berikut, saya akan menjelaskan unsur-unsur pentingnya. Seperti yang pertama itu transparansi. Penyelenggaraan harus terbuka dalam seluruh proses pemilu, mulai dari pendaftaran peserta, tahapan kampanye, pencoblosan, hingga rekapitulasi suara. Informasi harus mudah diakses masyarakat untuk menghindari kecurangan atau spekulasi. Nah, yang kedua itu akuntabilitas. Segala kebijakan dan tindakan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika terjadi kesalahan atau penyelenggara wajib memberi penjelasan kepada publik dan menjalani proses hukum jika diperlukan. Nah, yang ketiga itu kemandirian penyelenggara. Penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP harus bebas diintervensi pihak manapun, termasuk partai politik.
pemerintahan maupun kelompok kepentingan. Ini itu menjamin keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan aturan, bukan tekanan politik. Nah, yang keempat itu pengawasan. Pemilu yang bersih butuh pengawasan dari berbagai pihak, seperti Bawaslu, pemantauan independen, media, dan masyarakat sipil. Fungsi ini itu penting untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran. Nah, yang kelima itu penanganan pelanggaran, di mana setiap pelanggaran pemilu seperti politik uang, kampanye hitam, manipulasi suara, atau intimidasi harus segera ditindak. Penanganan yang cepat dan tegas menunjukkan komitmen pada keadilan. Nah, yang keenam itu pendidikan pemilih. Nah, masyarakat itu perlu diberi pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih, seperti pentingnya memilih secara sadar, cara mencoblos yang sah, dan memahami program peserta pemilu. Pendidikan ini itu untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Nah, yang ketujuh itu keamanan. Penyelenggara bertanggung jawab memastikan seluruh proses pemilu aman dan tertib, baik dari kekerasan fisik, serangan digital, di mana ada cyber atau cyber attack, maupun tekanan dari pihak tertentu yang mengganggu kebebasan memilih. Nah, yang terakhir itu keadilan. Semua peserta harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Aturannya itu harus ditegakkan secara adil dan netral, baik untuk partai besar maupun kecil. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, yang merupakan salah satu indikator penting dalam demokrasi. Nah, tingkat partisipasi ini adalah ukuran sejauh mana warga negara terlibat dalam proses pemilu, terutama dalam menggunakan hak pilih mereka. Ini itu mencerminkan kesadaran politik dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Nah, faktor yang mempengaruhi partisipasi, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilu, antara lain itu tingkat pendidikan, kesadaran politik, kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, kondisi sosial dan ekonomi, dan kemudahan akses informasi pemilu. Nah, upaya meningkatkan partisipasi ini juga bisa dilakukan dengan cara sosialisasi dalam pendidikan pemilih. Nah, penyelenggaraan prosedur pemilu, menjamin keamanan dan transparansi menggunakan media sosial untuk kampanye sadar memilih. Nah, tingkat partisipasi pemilu di Indonesia secara umum, tingkat partisipasi pemilih di Indonesia itu cukup tinggi ya. Misalnya itu pada pemilu di tahun 2019 itu partisipasi pemilih mencapai lebih dari 90%. Hal ini menunjukkan antusiasme rakyat dalam menentukan arah pemerintahan, di mana dampak tingkat partisipasinya itu lebih tinggi, disebut legitimasi pemerintahan meningkat, demokrasi berjalan baik, dan rendahnya juga potensi munculnya krisis legitimasi dan kurangnya representasi kehendak rakyat. Hai Pak, hai Reza. Kamu udah balik lagi? Udah jadi KTP-nya? Mana coba Bapak lihat? Akhirnya kamu udah legal ya, Nis. Kita tinggal daftar ke KUA aja nih. Yaudah, gila aja ya. Aduh, dasarnya kalian. Oh iya, berarti kalian tahun depan udah bisa ikut nyoblos pemilu dong ya? Wah, iya juga. BTW, Nis, kamu mau milih siapa? Gak tahu sih, bingung banget. Sama, Nis. Apalagi ini kan pengalaman pertama kita ikut pemilu. Loh, ngapain bingung? Nih, Bapak kasih tahu ya, apa yang harus kalian lakuin biar jadi pemilih yang bijak dan benar nanti. Sebenarnya nggak harus gimana-gimana juga sih. Yang terpenting itu, kalian harus riset dan cari informasi yang bersangkutan dengan para calon legislatif. Cari tahu daftar riwayat hidup mereka seperti apa, visi misi yang mereka buat bagus atau enggak, apa aja program kerja yang mereka janjikan nantinya, dan masih banyak lagi. Oh iya, awas, hati-hati juga sama informasi palsu dan giringan opini orang-orang nakal di internet ya. Paham? Siap, Pak. Paham. Sekarang istirahat Gih, keburu waktunya habis. Bapak ke ruang guru dulu ya. Oke, Pak. Makasih banyak ya, Pak.
Kesimpulan dari presentasi ini itu pemilihan umum atau pemilu di Indonesia itu merupakan fondasi utama dalam menjalankan sistem demokrasi yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya. Sejarah pemilu Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan tantangan sejak pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 hingga penyelenggaraan pemilu modern saat ini. Sistem pemilu yang dianut berperan penting dalam menciptakan keterwakilan yang adil, akuntabilitas pemerintah, dan partisipasi politik masyarakat.